Persib Bandung harus menerima kekalahan saat menghadapi Persis Solo dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu, Persib Bandung menciptakan gol lewat tendangan tripela Ciro Alves di menit 32, asis dari Marc Anthony Clock. Gol tersebut pun menciptakan reaksi yang luar biasa dari Boyan Hodak. Tentunya dia pun kagum mestinya dengan apa yang dilakukan oleh Ciro Alves. Kemudian Persis Solo bisa samakan kedudukan kurang lebih di menit 33 lewat Ramadan Sananta, asis dari Alexis Mesidoro. Dan Sananta kembali bisa cetak gol kedua bagi Persis Solo, asis dari Alexis Mesidoro lagi. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Oke, kemarin kita bahas pertandingan Persita menghadapi PSM Makassar. Ada kaitannya nih dengan laga Persis Solo menghadapi Persib Bandung. Kalau misalnya teman-teman tonton video kemarin, apa kaitannya? Dalam konteks apa? Di video kemarin Persita menghadapi PSM Makassar, aku mempertanyakan siapa nih yang akan menggantikan peran Ramadan Sananta di PSM Makassar. Sebab kenapa? Di musim baru Liga Indonesia tahun 2023-2024 kita tahu PSM Makassar sedikit mengalami turbulensi ketika deadlock pada saat melakukan serangan untuk bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, PSM Makassar nggak banyak punya opsi. Nggak seperti musim lalu. Bisa kita katakan Ramadan Sananta dimasukkan, ataupun Ramadan Sananta bermain di atas lapangan, bisa dia sebagai game changer, memberi sesuatu perbedaan. Dan nggak heran, di musim lalu salah satu yang membuat PSM Makassar sustainable di peringkat 1 Liga Indonesia, teman-teman, ya, selain daripada dukungan pelatih, pemain-pemain lain, adanya Ramadan Sananta yang mampu menciptakan gol di saat-saat krusial, di saat-saat penting. Dan di laga ini Ramadan Sananta kembali menunjukkan nggak begitu banyak dia menciptakan peluang ataupun mendapatkan kesempatan untuk menciptakan gol, tapi dalam sedikit peluang tersebut ia membuktikan striker yang mampu menciptakan sesuatu yang diharapkan oleh Persis Solo. Oke, kemudian yang kedua, kalau aku bicara tentang Persib Bandung, aku mesti mengatakan ini hasil yang tidak mengenakkan tentunya. Yang diharapkan oleh supporter Persib Bandung tentu kemenangan. Kalaupun hasil imbang, aku rasa pasti juga ada harapan sebagian besar supporter dari Persib Bandung kalau bisa menang. Tapi kalau kita lihat dari fighting spirit, dari sisi permainan, dua pertandingan ya terakhir lah ya, Boyan Hodak bersama Persib Bandung itu Spartannya, spiritnya, agresivitasnya itu luar biasa loh. Intensitas permainan di atas lapangannya itu luar biasa loh. Itu yang perlu aku apresiasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kembali ke Persis Solo. Persis Solo beberapa waktu yang lalu sempat aku review dalam konteks apa? Di awal-awal musim Liga 1 Indonesia, Persis Solo, aku mempertanyakan kenapa memainkan Taufik sebagai penjembatan antara lini belakang, lini tengah sampai dengan lini depan. Taufik ini seorang gelandang ya, defensive midfielder, sering dimainkan oleh Medina untuk Persis Solo. Aku mempertanyakan kenapa nih nggak Mesidoro aja, atau bisa kita katakan Mesidoro ketika dekat dia posisinya menjemput bola ke bawah, itu progresi bola dari Persis Solo akan lebih enak. Di musim lalu juga bisa kita lihat Mesidoro turun dekat ke pemain belakang, jemput bola, distribusikan bola dengan skill kemampuannya, dengan umpan-umpan diagonalnya lebih menggigit gitu. Dan ketika aku menonton di laga ini Mesidoro yang sering turun ke bawah, teman-teman, ya harus aku katakan angkat topi, turun ke bawah, dia pun maju lagi ke depan, luar biasa Mesidoro. Dan ini untuk kesekian kalinya aku katakan Mesidoro pada saat mereview pertandingan Persis Solo menjadi pemain katalisator lah ya, menghidupkan mesin daripada permainan dari Persis Solo tanpa mengurangi hormat semua pemain Persis Solo di atas lapangan. Yang keempat, di laga ini kita kembali ke Persib Bandung biar imbang, nggak hanya bahas Persib tapi rata nih, Persib Persis. Persib Bandung di laga ini menciptakan 7 on target, Persis Solo 4 on target. Dengan penguasaan bola Persis 41%, Persib
59%. Lantas, aku ingat dengan apa yang disampaikan oleh Boyan Hodak di pekan kemarin ataupun selesai saat menghadapi Bali United. Secara spesifik, Boyan Hodak katakan gini, kami membuat beberapa peluang namun tidak bisa mencetak gol dan itu hal yang perlu kami perbaiki. Ada beberapa peluang tapi nggak bisa menciptakan gol. Di laga ini, aku harus fair. Banyak loh. Ataupun ada beberapa peluang yang harusnya Persib bisa menciptakan gol lebih daripada satu. Baik itu dari saat situasi mendapatkan peluang on target atau dari proses transisi 4 versus 4, banyak kebolongan transisi bertahan dari Persis Solo. Tapi di final pass, di daerah final third teman-teman, daerah kotak penalti dari Persis Solo, itu beberapa pemain-pemain Persib Bandung, pertama, ada terlambat untuk memberikan passing, ada terlalu cepat untuk memberikan passing, ada terlalu ingin show off langsung melakukan tendangan, atau ada pemain-pemain yang keempat ya, mendapatkan space di sektor kiri ataupun lebih menguntungkan, tapi lebih diambil inisiatif melakukan keputusan yang berbeda daripada memanfaatkan situasi yang lebih bagus. Dan ketika banyaknya peluang Persib ke gawang Persis Solo, ada salah satu momen tertangkap kamera, dan itu salah satu reaksi juga lah yang bisa mewakili aku menonton pertandingan ini, reaksi dari Boyan Hodak. Boyan Hodak reaksinya ya gerem lah mungkin gitu kan. Kenapa banyak peluang tapi nggak bisa menciptakan gol. Oke. Dari lini pertahanan, Persib pun ini udah sebagai diskursus klasik ya, nggak usah aku ulang-ulangi. Misalnya contoh pertama itu kan dari crossing ataupun early crossing ya, yang dilakukan oleh pemain dari Persis Solo. Sulit pemain Persib Bandung untuk mengantisipasi bola udara, dan ini udah kesekian kali yang dilakukan oleh lawan untuk bisa menciptakan gol ke gawang Persib Bandung. Dan anti taktikal pun lah ya dilakukan oleh Boyan Hodak di laga ini yang cukup bagus menurut aku di babak kedua dengan menarik keluar Edo Febriansah. Dan memasukkan Daisuke Sato. Kenapa itu dilakukan oleh Boyan Hodak? Sepemikiran aku, sepengamatan aku di babak pertama, Edo Febriansah yang kita tahu profilingnya, attackingnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat kencang teman-teman, sering dieksploitasi oleh CDB, dan dimasukkan Daisuke Sato. CDB pun akhirnya digeser oleh Medina ke sektor sebelah kiri. Jadi sukses nih apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Nah, kalaupun kita lihat proses satu gol dari Persis Solo, bisa kita katakan itu memang satu gol lagi, maksudnya gol kedua itu memang benar-benar dari kombinasi yang sangat apik. Aku nggak usah dulu membahas wasit lah ya. Keputusannya mungkin ada beberapa yang dipertanyakan, tetapi kita bicara dari konteks sisi permainan, Persib Bandung jelas bagi aku meningkat teman-teman ya, tapi efisiensi di depan gawang tidak begitu prima. Oke, kita lihat dulu dari grafis taktikal kedua tim. Pola formasi ini berdasarkan dari grafis produksi pertandingan Liga Indonesia yang ada di Indosiar. Persis Solo pakai pola 1-4-3-3, di belakang ada Pancar, 4 back Eki, Rian, Jaimerson, Bagaskara, di tengah ada Mesidoro dan Sutanto Tan. Ini yang aku sebutkan tadi. Mesidoro aktif banget mundur ke bawah untuk jemput bola, kemudian mendistribusikan bola. Pada saat ia mendistribusikan bola, ia pun langsung lagi bergerak ke depan untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Luar biasa staminanya. Kemudian ada Roni Rodriguez di laga ini ya off form, nggak begitu proper, nggak begitu prima untuk menghasilkan sebuah peluang ataupun menciptakan sesuatu yang berbahaya. Sananta seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, CDB menjadi pemain yang memberikan ya kesulitan bagi Edo Febriansah leluasa melakukan attacking. Sedangkan Persib Bandung bersama Boyan Hodak gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Fitrul, 4 back Futu Gede, Irianto, Victor Igbonevo, Edo Febriansah, Futu, kartu merah di akhir-akhir babak kedua teman-teman, dan Putu pun ini untuk kesekian kalinya mesti aku katakan Putu dari sisi agresivitasnya belum menunjukkan yang diharapkan. Ya
kalaupun kita komparasikan dengan awal-awal musim ini bersama Luis Milla, setidaknya Putu pun udah mulai lah ya, lebih lepas, mulai agresif dia untuk melakukan overlap ke depan, nggak tanggung-tanggung lagi. Dan salah satu hal yang ia lakukan membantu menciptakan gol bagi Persib, yaitu dia menarik nih pemain dari Persis Solo mengikutinya, kemudian Ciro Alves mendapatkan kesempatan untuk melakukan trivela, tendangan trivela. Kemudian di double pivot ada Deddy Kusnandar, McClough, Ciro Alves, Beckham. Ciro Alves tetap ya, meski ia menciptakan gol, banyak momen-momen yang harusnya nggak terlalu banyak digiring momentumnya ya. Lebih tepatnya kita bicara momentum, harusnya bisa lebih cepat. Ya nggak optimal, tapi ini pun debatable. Ada yang mengatakan kalau misal udah menciptakan gol, udah dikategorikan pemain bagus. Aku nggak mau nyampai ke situlah aku bahas, biar teman-teman yang mendeskripsikan. Tapi bagi aku secara pribadi, ini pun kita bahas kemarin meski Persib menghadapi Persik menang, aku bahas juga Ciro Alves. Kemudian Ezra Walian, ya determinasi agresivitasnya oke. Beckham dan David Da Silva oke. Ketika tanpa bola, Persis Solo itu terlihat menggunakan pola 4-4-2. Sananta, Mesidoro, Sutanto Tan, dan CDB. Roni berada di depan. Sedangkan Persib Bandung terlihat juga menggunakan pola 4-2-4 ketika melakukan attacking. Itu terlihat di awal-awal babak pertama teman-teman ya. 4-2-4. Oke, skematisnya seperti ini. Ataupun bisa menjadi 2-4-4. Kan otomatis Putu akan naik juga, Edo akan naik juga, mengapit posisi Deddy Kusnandar dan Clock. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Persib yaitu bermain progresif pas langsung ke depan, melewati blok yang diciptakan oleh Persis Solo di lini tengah, mengincar backline, ruang kosong yang ada di belakang garis pertahanan dari Persis Solo yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, atau memanfaatkan permainan diagonal, menarik pemain-pemain dari Persis Solo ke situasi bola yang sedang dikuasai oleh pemain Persib Bandung di sektor sebelah kiri. Nah, ketika pemain-pemain dari Persib Bandung berhasil menarik pemain-pemain Persis Solo untuk berada di sektor, misal posisi Beckham ini, Beckham langsung memberikan bola ke tengah, kemudian ada ruang, dan di sini Deddy mendapatkan bola dari Clock, kemudian langsung diprogresikan bola ke depan. Nah, salah satu alternatif yang cukup bagus bagaimana membongkar defense yang dibentuk oleh Persis Solo. Dan yang ketiga, ini yang sangat berbahaya bagi aku, bagaimana Persib Bandung melakukan attacking lewat transisi cepat. Itu sih yang aku sayangkan banget. Ada beberapa momentum yang harusnya bisa menciptakan gol, tapi nggak bisa menciptakan gol. Itu sih yang aku sayangkan. Nah, kemudian Persib Bandung ketika bertahan pun mereka pakai pola 4-4-2. Sama seperti Persis Solo. Deddy turun, Ciro, Edo Febriansah, Beckham Putra, Ezra, David Da Silva, Sananta isi lebar lapangan, Roni di belakang Rodriguez, CDB, kemudian Bagaskara naik, kemudian Eki naik, Mesidoro yang menjemput bola di tengah bersama Sutanto dibantu untuk memprogresikan bola. Salah satu yang sering dieksploitasi dari misalnya Mesidoro mengincar posisi CDB lewat diagonal, umpan-umpan panjang, diagonal ataupun di backline dari Persis Solo yang terus dilakukan, selain daripada kombinasi yang dilakukan oleh Persis Solo lewat 1-2 sentuhan, mengeliminasi akhirnya offside trap yang coba beberapa kali ya dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Contoh gol kedua teman-teman, di situ bisa aku lihat ada sedikit terlambatnya pemain dari Persib Bandung untuk naik dan membuat CDB berhasil mendapatkan bola dan terjadilah pergerakan bola dan pemain Persis Solo bisa menciptakan gol. Nah, tentang offside trap ini udah kita bahas kemarin kan. Kalau kita bicara offside memang penting banget koordinasi. Ini udah kedua ataupun ketiga kali aku lihat Victor Igbonevo ya, kalau aku nggak salah teman-teman, agak sedikit dia telat naik untuk bisa memberikan jebakan offside kepada pemain lawan. Tapi dari kesimpulannya bisa aku katakan Persib Bandung ya sudah adalah perubahan dari sisi permainan, lebih terengginas gitu. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Bye.